Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki berbagai macam komunitas. Mereka memiliki manfaat dan ciri khasnya masing-masing. Hal ini menjadi tema menarik untuk kita bahas. Episode kali ini saya ingin mengenal lebih dalam satu komunitas yang ada di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Ini Republik Gubuk. Selamat datang di Titisan Pena. Oh. Assalamualaikum. Pun wau jenengan ten mriki. Sampeyan sapa, Mas? Pura-pura lali ngono ku wegah aku. Saking suwene gak ketemu. Oke. Alhamdulillah. Jagung. Kok malah guys sepeda ngeten iki? Busine mati, Mas. Masalah. Mati. Mogok ngasuh sik Kula niki wau ketok kok ono sepeda napa nggih hobi. Tekok doan gak ono wonge napa niki mang lho. Napa ternyata? Ae, Mas. Apa? Ojo boso, Mas. Boso Jawa ngono lho saya ketok keren. Ayo. Sampeyan tekan dia. Iku Gunung Kunci. Oh, aku tuh Gunung Kunci. apa? Gasek. Asik. Terus katanya ndi, Bang? Aku rene durung duwe tujuan, mangane golek tujuan, golek bolo iku mang alhamdulillah. Wis suwe ngeten-ngeten iki sampean. Ngombe sih, Mas. Ngombe, Mas. Kesel rupane man ngelak. Kayak garing lambene. Gunung Kunci. Niki berbet-berbet ya wis biasa pada tuwek. Niki napa basike? Honda 70, perseneleng telu. Wis gak kesel kan sekoke ngoten niku. Rada kemeng nang bawah. Nggih padha, wae ku ya gak ono sekoke mburi. Saking ya Mas teko ndi? Delok arek cilik-cilik. Sik. Jenengan niki kadose sering ketok aku. Sik tak iling-ilinge. Di TV ya? Nggih jenengan nggih. Gubuk baca. Iya. Sinten jenengan? Irul. Irul. Luarip. Ya. Nggih peda-peda ngeten iki. Iya. Republik Gubuk. Bener. Iya. Keren. Napa sih ajane Republik Gubuk niku? Ya mau arek cilik-cilik. Emang kan nyambangi gubuk sing di desa sebelah ngono nyambang arek cilik-cilik. Terus mbur tok brebet busine setengah mati paling. Siap. Jabung Republik Gubuk ikonik banget niku. Wis ndek Facebook terus ceritane lari-lari kaya saniki ana ngajar-ngajar di sekolahan barang niku sakjane apakah dari Republik Gubuk juga atau dos pundi? Pokoke enten-ngeten iki barang ngoten lho. Iya, apa ya? Gubuk baca, tapi saking akeh gubuke nyebut siji ewo. Lali. Akhirnya dadi Republik Gubuk. Lah entek, Mas. Entek gak usah rokokan wis. Banyu putih. Niku wau Republik Gubuk niku wau. Nyebut siji-siji angel. Akhirnya tadi Republik Gubuk. Ngono. Tadi jarine arek aku presidene. Woi, Pak Presiden. Pak Presiden tai. Siap Pak Presiden. Busi mriku lho. Setengah mati Mas mulai wis setahun. Oh, kait mlaku-mlaku niki wau. Iya, rupane apa jenenge? Kenapa gubuk niku wau lho kok koyoke keren, koyoke menarik gitu loh. Sebenarnya mulai pun pinten suwe sampean gubuk. Piro ya? Mulai tahun 2014, Mas. 2014. Berarti sekitar 8 tahun. Oke. Nah, September ini tepat 8 tahun. Wis. September. Mau ulang tahun berarti nggih. Kula jenengan undang ya. Ya kan ono klub iki gubuk. Loh, sakjane napa mawon sih sing diayahi gubuk ya ono klub sepeda, nari, arek-arek cilik. Dos pundi. Nanti nek gubuk ku ono ya malah cerita tentang gubuk lah, emang takok Mas ya. Ya ambek mlaku. Gubuk baca iku selain kegiatan tentang moco, tentang sinau ndek kono ono apa ya? Kayak divisi no, Mas. Oh, siap. Di divisi preman mengajar, arek-arek bolo-bolo sing
Jarine biyen preman saiki malah iso ngajar di sekolah-sekolah, harus ngajar tari, ngajar sinau, harus ngajar seni budaya ngono-ngono. Terus ono meneh kampus rakyat. Lah kalau nggak dhewe kan nggak tau kuliah, Mas. Jadi akhirnya saking kepengin kuliah iku malah gawe kampus dhewe, kampus rakyat ngono. Oke. Ngono aku Preman mengajar, kampus rakyat. Terus ono meneh kegiatan ekonomi. Napa niku? Bumi Gubuk. Masalah ono maneh. Komunitas yang Bumi Gubuk iku badan usaha milik Gubuk. wih, Ngono. Ya dodolan, ya ono sing kait-kait nang Semeru, ngono iku ono sing produksi topeng, ngono. Topeng jabung. sing khusus budaya, seni budaya tradisi. Ono divisi apa iku? Jenenge Sanggare Arek Jabung. Sanggare arek jabung. Lah iku bolo-bolo iku sing jare preman mengajar iku akeh sing iso tari, terus kemudian dia melatih adik-adik di kampung-kampung, gubuk-gubuk dan sekolah. Sampai harapannya topeng jabung itu jadi pelajaran muatan lokal di sekolah. Oh. Ngono. Terus niki komunitas niki nggih berkomunitas juga nih. Berkomunitas. Masalah kabeh di komunitasno iki. Ya saking hobine banter salur. Siap. Napa jenenge? Ras Bangerhut. Masalah. Ras niku gandane Republik Gubuk ta? Republik Anti Slebor. Lah Bangerhut iku wis lek motor-motor gede Harley kan Brotherhood ta. Lah asal teko Banger, soalnya kini katanya dadi banser kan gak cocok. Ini gak bakaran kok dikira rambu, katanya dadi Banger. Barisan Gubuk Serbaguna. Nah, iku pompong durung sore sih buka niku bengkel iki. Mas. Niku lho, tembas busi temri iku lho. Oh iya. Monggo pun ketok ban tambal ban menawa busi, Mas. Oh iya. Iya. Oh iya. Lah ya biasanya dodolan. Aku Mas Arif, mari Mas. Sekalian mampir nang Gubuk aja cedek. kula sajane nggih pengen tahu lebih dalam. Sekalian jakong-jakong wisan aja cedek kok. Ayo. Cedek mriki. Oke, Yo, siap. wis, ayo. Yuk. Mas Fakhrul Alamsyah, Presiden Republik Gubuk. Tadi kita sempat ketemu di jalan, apa sih Republik Gubuk? Ternyata Republik Gubuk lebih luas. Komunitas, Piku membawai banyak komunitas, banyak gubuk. Lah ini mumpung ketemu sama beliaunya, kita kulik-kulik tentang Republik Gubuk Jabung. Waduh lah kata ditakoni ngunjuk. Nyuwun sewu. Mas Irul 500 gak iso. Gak kena iki, masih kanca dhewe ya. Regane 1000. Pas, ya, Pas. Nyuwun 1000 maneh, 2000 wis. Ya.
sebenarnya apa sih yang melatar belakangi panjenengan membuat sebuah dulu ceritane ya apa yang melatar belakangi dulu membuat Gubuk Baca? Anu Mas Arif Yulfan nih. Oh, Mas Arif Yulfan. 15 tahun yang lalu, long time ago, 50 years ago biyen. wis ngono iku lah, mboten pati iso bahasa Inggris aku. Saya punya cita-cita terinspirasi dengan yang namanya Dik Doang, dengan kandang Jurang, doang. ya kandang jurang doang. Terus kemudian benar-benar nancep di otak. Suatu saat saya harus punya sekolah alam. Oke. Terus kemudian turun ekspektasinya. Sementing duwe taman baca lah. Wah, terus menjadi ingatan dan menjadi mimpi. Sampai dulu ketika punya FB namanya Ijrul Doang. Jadi menyematkan doa itu pada sosok inspirator saya di Doang. Tiba-tiba 8 tahun yang lalu dengan tidak terduga membuat sebuah gubuk sendiri bersama beberapa santri pondok, jadilah gubuk. Lentera Negeri waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu Taman Baca Lentera Negeri. Taman Baca. Taman Baca. Belum gubuk berarti. Belum. Oke. Terus tiba-tiba arek apa ya momongan junior ke pendakian lah. Oke. Melok tiba-tiba iseng-iseng ngobrol, jagongnya ndek gubuk, ya jadilah Gubuk Baca Lentera Negeri. Dan akhirnya menjadi seperti sekarang gak di luar di luar ekspektasi perkiraan ya. Di luar berarti tidak merencanakan bahwa goalnya nanti akan gubuk akan semakin banyak blas mengalir. Ketun malahan. Nyesel. Ketunnya. Repot. Repot. Jadi terinspirasi dari Dik Doang dengan kandang jurang doangnya. Akhirnya sekilas memiliki cita-cita melakukan dan berjalan sampai sekarang. Ya semacam itulah. Oke. Selain Republik Gubuk, selain ada banyak gubuk baca, kira-kira ada berapa sekarang gubuk baca? Menurut isu yang berkembang, ya, menurut gosip, hari ini sih katanya ada 40 gubuk baca. 40 gubuk baca katanya. Soalnya tiba-tiba muncul gubuk di kono atas inisiasi bolo-bolo kampung sana sendiri. Kerennya di gunung. Iya. Kerennya di situ. Jenengan terinspirasi dari Dik Doang, teman-teman terinspirasi dari jenengan. Mungkin seperti itu. Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya ngomong saya bukan inspirator atau sebenarnya yang menjadi inspirasi bagi mereka yang mereka sendiri. Atau kondisi masyarakat. Akhirnya mereka tergerak nggawe gubuk baca di kampungnya. Gitu. Sebenarnya yang menginspirasi ya adik-adik itu sebenarnya sampai masyarakat sekitar. Gubuk sama baca. Kebutuhan yang ada di situ. Sumbernya di situ. Terus selain gubuk baca, Republik Gubuk ini kan juga menelurkan komunitas-komunitas lain. Mungkin dari komunitas penghobi ikan predator, terus perkutut, motor. Ini bagaimana ceritanya ini? So malah ngadeg komunitas-komunitas anyar. Lagi roto kita membedah lebih detail lagi. Karena ini Mas Arif. Sebenarnya ini pertanyaan yang lama. Banyak sih boro-boro atau teman-teman yang ke gubuk terus bertanya takok. Tapi nyun sewu terkadang pertanyaan mereka ngomong standar lah. Cuman pertanyaan ini kayaknya baru saman sing takok. Aku kok. Ya bukan berarti saman pinter enggak sih. Tapi kan baru ini munculnya. Iya benar. Iya, mungkin itu. Ngomong literasi, gubuk baca kan literasi. Tapi kita tidak terkungkung oleh makna literasi tentang moco buku hanya membaca buku, enggak. Jadi bagi kami di Republik Gubuk, literasi adalah semuanya adalah literasi. Nah, akhirnya membaca buku juga salah satu cara berliterasi. Kemudian budaya itu juga sebuah literasi, gerakan literasi. Ya
Jadi terus hobi pun sebuah literasi. Terus kemudian gerakan literasi ini menjadi tanggung jawab siapa saja. Hobi pun bisa menjadi saran untuk kita bersiar atau memasarkan budaya-budaya literasi sebenarnya. Akhirnya sampai teman-teman masuklah ke komunitas perkutut. Alhamdulillah beberapa penggiat perkutut membuat gubuk baca. Gubuk baca perkutut ngoten. Dulu tempatnya di kuburan, di pemakaman. Jadi kita namakan gubuk baca keramat. Orang sini kalau menyebut pemakaman kan keramat. Jadi gubuk baca keramat. Terus ono yang salah satu tentara penggiat perkutut juga sering ke sana, akhirnya bikin TPG di asrama. Alhamdulillah. Namanya gubuk baca army. Tentara itu. Akhirnya terus masuk di dunia motor sama teman-teman bikin ras Bangerhut. Sepeda-sepeda yang tadi itu. Nah ini mungkin insya Allah akan ada ras pustaka, nanti street cup untuk pustaka keliling. Harapannya nanti teman-teman penggiat motor juga ikut bergerak. Terus ono kampret jabungnya hobi di dunia ikan-ikanan, ikan predator. Nah harapannya ke depan penggiat penyuka atau penghobi ikan juga ikut bergerak di kegiatan literasi tentang anak-anak. Terus ono meneh Tosanaji tentang kris ngono iku mau. Dan mereka semua memiliki program. Terus program niku dibuat oleh mereka sendiri atau dari jenengan? Alhamdulillah mereka bikin program sendiri. Dengan kapasitas dan passion masing-masing. Karena ngomongno pergerakan Republik Gubuk. Ini juga selain gerakan literasi juga bagaimana mencetak generasi. Mencetak agen perubahan. Yang saya dengar kan Republik Gubuk ini banyak gubuk baca, ikonnya adalah literasi taruh depan. Tapi beberapa saya bertemu dengan teman-teman penggiat gubuk, di situ malah tidak ada buku sama sekali. Ternyata tadi jenengan jelaskan, ternyata literasi itu lebih luas. Ngoten nggih. Niku gubuk baca apa sing diwaca apa nggak ono bukune kok. Loh, ya memang karena nggak punya buku. Lah terus bisa dikatakan gubuk baca nih lho. Jadi gini, menurut survei, menurut survei minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Tapi ketika nanti sampean kapan-kapan ayo pustaka keliling ke kampung-kampung, ternyata ketika ada buku, ada yang ngerubung kok semut ketemu gulo. Jadi selama ini yang membuat minat baca mereka rendah adalah fasilitasnya nggak ada. Bukunya nggak ono. Tapi ketika ada buku mereka minatnya tinggi kok. Nah yang harus dibangun adalah fasilitas-fasilitas literasi, taman baca di semua sudut di kampung-kampung. Itu. Terus kemudian ngomong anak mau membaca di kampung-kampung, tapi bukunya nggak ada. Nah semangat untuk berbagi itu harus juga dihidupkan lagi. Mungkin orang-orang yang punya buku banyak, bacaan waktu dia itu bisa dibagi ke adik-adik di kampung-kampung kayak gitu. Terus preman mengajar tadi? Ngopi sih mas. Alhamdulillah. Garing gulune. Boys. Rider ngelak. Adem. Rider street cup ya. Ini soalnya daerah salah satu desa, dusun di Kecamatan Jabung namanya Dusun Busu. Di sini sudah ada 4 gubuk baca. Lagi yang kita tempat ini namanya gubuk baca Kampung Tretek. Nah, itu ono ke gubuk baca Rering Busu ini semacam kumpulan dari beberapa gubuk baca yang ada di Dusun Busu di Desa Selampar. Gubuk baca Lereng Busu. Terus saya pernah dengar ini preman-preman mengajar dari Republik Gubuk ini sudah masuk ke sekolah-sekolah dengan stylenya atau dengan brandnya preman. Ini bagaimana bisa masuk sekolah? Nah, tujuannya apa? Preman dilebokno sekolahan ini ngajari gelut tapi berawal dari sekitar 7 tahun yang lalu waktu kita gerak di satu daerah di
satu desa di Kecamatan Jabung di puncak sana. Iku kita bikin menginisiasi perpustakaan sama PAUD plus TK. Lah aku ngejak temen-temen yang mungkin orang melihat itu koyo penampilannya nggak preman, yo nyene tatoan terus ya bentuknya seperti itulah. Orang melihat pasti wah penampilan preman. Gerak di sana akhirnya sampai temen-temen kita ini bisa menginisiasi satu TK dan PAUD dan itu melaku sampai sekarang. Nah tiba-tiba pas foto bareng di lapangan itu di bawah bendera merah putih foto bareng dan aku kepengin posting loh. Nah iki tagline-nya apa? Caption-nya. Sama ngerti nggak caption apa? Ya tulisan itu loh yang menerangkan literasinya sebuah gambar. Nah, caption. Ya masih artinya gak jelas tapi maksudnya bisa sekali. Bully kalau enak. Is caption lah. Ya. Nanti tak ketulisi preman mengajar. Lah mulai detik itu lah muncul konsep preman mengajar. Nah, konco-konco bolo-bolo saya terutama iki kepengin belajar menjadi lebih baik lah. Karena aku dewe asalnya wong gak jelas, elek. Jadi nyon sewu pernah yo narkoba yo tahu, terus yo nakal, yo dodolan yo tahu, dodolan pil ngono iku jurae. Obat tidur apa ngeluh flu? Apa yo? Ya oke lah, gak usah dijelaskan. Obat. Aku daripada disomasi. Daripada disomasi ya. Iya. Itu ngono iku lah. Dunia gelap. Kalau sampean gak tahu wae. Ya ayolah. Akhirnya untuk belajar menjadi lebih baik itu harus ada ruang dan harus didukung oleh banyak orang Nah akhirnya gini, bolo-bolo iki kepingin bergerak menjadi lebih baik. Meskipun elek oke lah elek tapi kemudian paling tidak dibimbing untuk yang baik. Nah salah satu kenapa ada preman mengajar, ketika teman-teman ini diberi ruang di sekolahan, ini tentu mereka akan berhadapan dengan anak-anak kan. Akhirnya ketika berhadapan dengan anak di lingkungan sekolahan, mereka akan berusaha paling tidak di penampilan, di cara ngomongnya, terus di perilakunya, sehingga akhirnya adik-adik ya apa caranya nggak nyontoh seperti itu. Jadi dilihat kayak premannya mengajar, tapi lebih besar lagi adalah preman belajar sebenarnya. Jadi kita yang belajar dari anak-anak. Oke. Terus tujuannya masuk sekolah. Sekarang kan sudah berhasil beberapa sekolah dimasukin preman mengajar itu. Iki biyen aku ngajar apa nih? Rodok tragis Mas Arif. Rodok tragis ngene. Yo gak tragis yo. Tapi sempat membuat saya agak marah juga. Muring-muring emosi. Jadi jiwa-jiwa pemberontaknya muncul banget. Aku sering presentasi ke beberapa sekolah tentang preman mengajar. Salah satunya lewat belajar bersama adik mengenalkan lagi topeng Malangan, khususnya topeng Jabung. Jadi teman-teman nanti yang dalam tanda teman-teman yang energinya berlebih yang kita bisa menari ini yang akan ngajar adik-adik di sekolah tentang tari topeng Jabung. Presentasi ke beberapa sekolah, ke kepala sekolah. Secara konsep bagus. Mereka wah bagus ini mas konsepnya. Tapi mohon maaf, kami masih belum bisa menerima orangnya. Ya karena bentuknya seperti itu, kadung terlanjur koyo ngono iku. Lah iku aku asli pegel. Saking wong kok kapsul ngono tak untal ambek gedang wisan. Oke. Berhubung wong gak kuat aku digeserten kan. Akhirnya terus. Alhamdulillah setelah berjuang 5 tahun saya banyak sekolah yang meminta kehadiran teman-teman di preman mengajar. Malah dibutuhkan sekarang ya. Bener. Luar biasa. Nah, ini pentingnya sebuah proses lah gitu. Di Republik iya. Gobuk sebenarnya kita belajar tentang proses juga. Terus nyun sewu, teman-teman ngajar di sekolah pun juga gak ono bayarannya mas. Karena memang ini sebagai apa ya? Siar mungkin, penyebaran atau strategi. Bayar utang mas. Wow, bayar utang. Ya biar nakal paling gak ono api didik lah. Jadi sebenarnya ini perjalanan tentang spiritualitas malahan ya.
dia mengakui kesalahan atau masa kelamnya, akhirnya dia berusaha menjadi manusia yang lebih bermanfaat dengan cara masuk preman mengajar itu tadi. Bisa iki bener apa gak kira-kira statementku koyo ngene iki? Embo. Kan gawe kata-kata mono. Soalnya baru sampean sing ngomong bisa mengambil satu sudut pandang bahwa gerakan preman mengajar atau rebul-rebul ternyata gerakan spiritual. Oh iya. Tapi oke, nyoba sih kita korelasikan, kita hubungkan. Oke. Ternyata iya. Ketika kita bicara spiritual berarti tentang jiwa. Tentang hati kan. Ketika bergubuk atau berpreman mengajar atau berkumpul dengan adik atau berliterasi ini membawa perubahan jiwa hati menjadi lebih baik. Berarti itu adalah gerakan spiritual. Karena bisa jadi di spiritual kan kenali dirimu untuk mengenali Tuhanmu. Rata-rata orang tidak sadar. Ya apa ya? Kok jadi aku paling ini loh contohnya paling gampang ini Mas Arif. Saya monggo. Apa kira panganan iki chicken. Iya, chicken. Dan ada dari teman-teman UMM yang luar biasa, Universitas Muhammadiyah Malang yang luar biasa. Alhamdulillah akhirnya beberapa iso kayak ngene iki lah. Ya keuntungannya bergubuk kan. Alhamdulillah. Saman gak kan? Enggak tahu. Contohnya gini. Spiritual. Kami ini orang-orang yang gampang marah, nesuan, muring-muringan, temperamen. Misuan lah gampangannya. Tapi ketika kami berhadapan dengan adik, kami akan menahan diri untuk tidak misuh. Kami menahan diri tidak marah meskipun senakal apapun arek. Berarti kan ketika itu terbiasa menjadi pola yang terbentuk. Akhirnya menjadi apa ya? Ada perubahan sing asale gak sabaran malah rotok sabar. Semacam itu. Paling gampang seperti itu. Jadi menurut saya obrolan tadi gubuk adalah sebagai wadah untuk treatment. Mungkin bisa dikatakan seperti itu enggak? Atau bisa jadi mungkin kok iya bagi saya mungkin treatment ini apa ya apa bahasa Indonesia treatment treatment apa ya proses iya lah ya yang paham kan iya sebenarnya gue lah sementing kan podo paham ya tapi bagi kami di Republik Gubuk itu semacam kawah condro di muka. Wah, wayang wis. Wis akeh topeng. Jelas gak nutut tanan, jelas gak nutut. Mangane nggo buka. Kawah condro di muka. Setahu saya kawah condro di muka itu adalah bak. Bake bake Gatotkaca. Dadi kum-kum ndek kono anteng. Akhirnya dia keluar menjadi satria. Iki ibarat nilai sampean 50. Sembarang lah. Gak penting kula penilai. Gak penting. Tadi sebuah kawah di mana kawah Gatotkaca itu digembleng di kono. Lah, bagi kami Republik Gubuk atau komunitas organisasi adalah kawah condro di muka. Jadi tempat kita bersama-sama menggembleng diri kita menjadi lebih baik. Dadi metu dadi pendekar kabeh, terus bisa menjadi pelayan, menjadi leader-leader itu, menjadi agen perubahan. Seperti itu. Kenapa mereka betah digembleng? Dengan bergubuk dan dengan melakukan program-program preman mengajar. Ini butuh strategi, butuh program. Pertanyaan sama bagus, tapi salah sasaran. Ketika kenapa mereka betah digembleng? Saya takut mereka, bukan tanya saya. Kan akeh sing curhatan jenengan ngoten lho. Iya, jangkrik ada. Ternyata bergubuk itu bukan tentang membaca. Iya, tentang sudah melebar lagi. Termasuk menjadi tempat sampah. Benar curhat, dengan ternyata bukan hanya tentang curhat tentang literasi. Tinggal pacari kayak ngono-ngono itu. Ternyata iya bener. Iya. Dengan rabi, terus katanya nembak cewek atau cowok pamit dhisik, konsep dhisik, digawe perencanaan, gawe strategi. Saking organisasi banget nih. Wah, lagi berarti jiwa organisasi banget. Tapi real ada nggak struktur keorganisasian Republik Gubuk? Kano, enggak ada. Kenapa? Ya karena kami iki latar belakang nggak seneng berorganisasi.
Tapi gak mungkin Tapi- tidak senang berorganisasi kan? Jiwa organisasinya muncul. Ada. Leadership-nya. Oke. Cuman nggak gelem terstruktur ono ketua, apa wakil, sekretaris, gak ono, pokoknya bendahara, sing ati dike bendahari apa gak ono duwike ngono. Kate dadi sekretaris apa sing ati diketik ngono. Akhirnya tidak ada anggota di situ ya. Semua ketua berarti. Bisa koyo ngono arek takoki sapa ketuane? Oh kabeh ketua. Anggotane Tidak sapa ada kabeh anggota. Oke. Jadi yang kita bangun sebenarnya bukan organisasi atau komunitas, yang kita bangun adalah keluarga. Oke. Jelas karo sama. Seru aku. Banyak dari teman-teman Loh, saya. kok akeh sing ero sampean? Sering Anu, poco koran yo. Delok TV? Mesti ero. Sombong. Ya iya ta. Mlebu TV sombong. Ya iya ta. Koran sombong. Aku mlebu YouTube ini seneng. Dek Trans 7 Sombong. Dek Trans 7 lho. Ambil deh Tantri Viro. Oh, iya. Tapi saya melihatnya di YouTube. Nanti lihat saya di YouTube ya. Oke. Ini preman mengajar tadi kenapa mereka betah dan mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan. Saya butuh strateginya. Mungkin jenengan tadi bilang bahwa gubuk itu menjadi tempat sampah. Ya. Gene wong curhat, gene wong wadul. Ternyata juga nggak gampang tadi tempat sampah. Apa masuk treatmentnya hanya itu gitu. Aku menganalogikan itu aku ngomong udaki sama gak ngerti Mas Arif. Aduh, Analogi. Tadi tak misalkan analogi engko aku sampean ngomong aman gak ngerti kan percuma. Tadi tak misalkan gini. Tempat sampah itu kan menerima semua sampah yang masuk. Tapi kan tempat sampah yang seperti apa? Apakah hanya menampung kemudian dibuang nang TPST? Ataukah tempat sampah yang bisa merecycle? Ngerti nggak recycle? Aduh iki RUMM. Peda pancal. Iku bicycle. Mendaur ulang. Nah, lumayan ulang. Ya itu bahasa paling gampang daur ulang lah. Ya. Jadi sampah ini ya kita ini sampah. Sebenarnya saya dan temennya adalah sampah. Yang tidak kemudian didaur ulang menjadi sesuatu yang mempunyai nilai, mempunyai value. Wah, nggak ngerti kan value barang. Oh, ngerti. Opo. Bahasa Arabnya barokah. Bahasa Indonesia ini nilai tambah. Pinter aku. Itu udah masuk. Ya apa? Ya, nanti mempunyai value. Akhirnya bisa bermanfaat lagi. Terus kemudian kenapa mereka betah? Ya aku gak paham. Cuman aku mengamati berkaca dari pengalaman saya sendiri kan. Bagi saya gini, aku wong elek. Terus kemudian gantengan aku ya. Betul. Ya. Apa nang mulai maren, Mas? Lapo pasar ini memang lapo. Boleh maren. Tadi ini seburuk-buruknya orang, itu pasti ada sisi baiknya dan seburuk-buruknya pasti suatu saat ingin menjadi baik gitu loh. Sekecil apapun. Dan di gubuk ini kita sedang belajar sedikit untuk bisa berbuat baik. Dan apa untuk saya sendiri, untuk kami, dan untuk orang lain. Terus gimana gini? Saya dan teman-teman banyak dulu yang suka minum kan, kecanduan lah, anggapnya kecanduan lah. Astagfirullahaladzim. Mantan pemabuk. Astagfirullah. Aku ben senengane mabuk itu kena numpak mikrolet. Peminum. Mabuk kendaraan umum lah. Enggak ya. Tapi gini. Itu masa lalu lah. Bagaimana untuk memperbaiki nih, wow. Jadi gini. Kenapa sih kita kecanduan? Ternyata ketika kita pas mabuk ya Adam, itu muncul rasa kepuasan dan kenikmatan. Nah minuman kan pahit, tapi yang membuat kita kecanduan sebenarnya munculnya rasa kenikmatan dan kepuasan. Dan saya takut nang sampean pernah nggak berbuat baik menolong orang guys? Aman mesti tahu ngombe, wis tahu aku percaya toko wajahe ketok koyok botol kepengan. Iya, wis. Nah, berbuat baik menolong orang pernah dong. Munculkan rasa puas dan nikmat. Iya. Tapi derajatnya kan beda ambek
puas dan nikmati pas Oke. dia ngombe lah. Oke. Lah semoga akhirnya kami ini kecanduan untuk sedikit berbaik lah. Oke. Ngono niku. Lewat Iya. apa? Lewat bergubuk baca. Mengajari adik-adik tadi akhirnya muncul komunitas luar biasa. Tadi tagline kami Republik Gubuk untuk Republik Indonesia. Wus. Ya Indonesia banget aku. Seberapa Nasionalis cinta? lah, Pancasilais sama gila. Iya, Indonesia. Oke, Indonesia. Terus iki pertanyaan rada anu iki. Seberapa cinta dengan Republik Gubuk? Aduh, pertanyaan sampean anu terlalu membawa saya dalam perasaan. Bicara tentang cinta. Jambut. Apa ya? Aku gak ngerti mana cinta, tapi bagi kami gubuk ini adalah cara kami untuk mengenal cinta. Terus ada dawuh seorang kiai yang selalu ngemong kami bahwa gubuk kalau bisa itu menjadi agen rahmat. Jadi ketika Tuhan ini adalah sumber dari rahmat, kita paling tidak belajar menjadi agen rahmat. Menebar kegembiraan seperti itu. Nah, masalah apakah yang kami lakukan adalah sebuah kebaikan atau sebuah keburukan, semoga ini menjadi sebuah kebaikan. Jadi dinilai sebagai sebuah kebaikan. Ya pinter aku. Takok meneh barang wis Luar biasa. Biasa ae kan luare. Apa itu? Kita break sejenak. Oh, kita break sejenak. Aku lagi on fire kena cinta kau ya. Kata luar biasa tapi. Jadi Republik Gubuk luar biasa sekali. Kalau kurang tahu luarnya bisa dilihat di web Republik Gubuk, republikgubuk.org. Tapi kalau pingin tahu dalamnya, maknanya, mari bergerak bersama dengan Mas Irul dan Republik Gubuk beserta komunitas dan gubuk bacanya. Ini saya dengar isu, entah ini benar atau tidak, bahwa dengan pergerakannya Republik Gubuk, dengan preman mengajarnya, Sanggare Arek Jabung, ini sudah berhasil menelorkan atau meregenerasi atau mensiarkan tari topeng Jabung. Alhamdulillah. Strategi seperti apa nih? Apa itu isu ini benar nopo hoax? Kalau memang benar, strategi ini seperti apa? Dulu tak sapi nih Mas Arif. Kami masih percaya bahwa Nusantara ini adalah perjumpaan kampung-kampung. Nah, sekarang misalkan ada 40 gubuk, berarti ada 40 kampung yang berjumpa. Berarti sebenarnya kami sedang merawat Indonesia dari kampung. Karena sebelum Indonesia lahir wis ono kampung-kampung dhisik. Siap. Menjadi Nusantara, menjadi Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang kita lagi memang Republik Gubuk untuk Republik Indonesia. Republik Gubuk untuk Republik Indonesia. Terus lagi keren pertanyaan sama nih, Mang. Selain tari,
mensiarkan tari, mengenalkan tari topeng Jabung lagi. Tapi kok yang ini, saya berharap panjenengan bisa menjadi keluarga besar Republik Kupu. Dan salah satu simbol dari ketika menjadi keluarga besar adalah punya udeng Jabung. Jadi malam ini kami akan menghadiahkan satu udeng Jabung untuk sampean. Khusus sih. Wah, alhamdulillah. Aku tak tungani ta. Waduh. Apa filosofinya, Gus? Hah? Filosofi dari sebuah udeng. Iki sarung jabung. Taman udeng Jabung. Yang menginisiasi atau memang sudah ada dari dulu? Enggak. Ya sekitar berapa tahun yang lalu ya. Mulai mengenal udeng dulu, terus kemudian nyelengi konsep, motif, kemudian baru eksekusi ketika timingnya tepat. Sekitar 2 tahun yang lalu insya Allah. 2 tahun yang 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Launchingnya sama teman-teman dari IKJ Institut Kesenian Jakarta, itu kita bikin festival namanya Jumenengi Udeng Jabung. Kok wani? Iya. Ini kok ya lek kono nih. Kok wani? Karena kan udeng identik dengan tradisi. Ini ada di zaman milenial menciptakan sebuah budaya dengan ikonik udeng Jabung. Lek cari sesepuh ya udeng itu uteke ben mudeng. Nanti berudengi sebagai simbolnya bahwa kita sedang belajar untuk menjadi lebih mengerti, lebih paham. Dan ini hanya sebuah kain kotak, akhirnya dilipat menjadi segitiga. Sebenarnya sama aja dengan kain biasa. Tapi yang membuat value-nya beda adalah gambarnya dan terutama pada filosofinya. Nanti ketika kita tahu filosofi neo, terus kemudian memakai, jadi harapannya kita tahu filosofi itu kan membawa pengaruh pada perilaku kita karena paham tentang filosofi ini, tentang nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Ngono lho. Ini yo ngono sampai tekan sakmono ta. Oke. Anu nih, jos ta. Siap. Napa wae niku filosofine? Iki ono gambar apa iki? Bulu merak. Ya, iki tanya-tanya para sepuh ternyata kelek enggak ini Jabung kudu ono bulu merake. Lah bulu merak kan simbol keindahan kan? Oke. Merak iku lek mekrok yo indah. Lek mengkeret cilik ya kayak iku. Jadi harapannya siapapun yang memakai udeng Jabung atau badik Jabung itu bisa melihat sesuatu itu pada hal baiknya atau selalu berprasangka baik. Nanti melihat kebaikannya. Kemudian ketika kita mengabarkan sesuatu tentang Jabung, kita kabarkan yang baik, yang buruk kita perbaiki bersama-sama seperti itu. Bulu merak, terus enten apa malih niku? Terus ono kopi. Oh ini kopi sih. Kopi gak ngelang-ngelang, gak kayak warung-warung. Boleh mah kopi terus. Kopi Kopi. Filosofi kopi. Nah, di Jabung ini salah satu potensi hasil anu nih kopi. Ada kopi taji, kopi selampar, kopi anu. Nah, jadi kami berusaha mengangkat potensi yang ada di Jabung, terutama kopi. Dan yang terjadi di tradisi kita adalah ada tradisi ngopi kan. Ngopi. Nah, ngopi bareng kadang memunculkan ide-ide. Jadi membuat kita jadi cerdas. Kalau nggak udeng ini malah rada cerdas. Iya. Kan gara-gara aku. Matur nuwun. Mak aku goblok aku. Terus apa meneh iki? Gubuk. Omah. Atau gubuk lah. Iya. Jadi filosofi ini pemanaannya yang kita buat rumah atau gubuk ini tidak akan memilih siapa yang akan berteduh di situ. Topeng. Nah, ini adalah salah satu simbol bahwa kita sedang belajar melestarikan topeng Malangan. Nah, karena kita di Jabung, ya topeng Jabung menjadi pintu gerbang kita untuk merawat topeng Malangan. Terus air adalah sumber kehidupan. Air adalah sumber kehidupan dan harapannya kita ini bisa menghidupkan siapa saja. Jadi ono koncone sing gak semangat, kita semangati biar semangatnya hidup. Ono sing lemah, ben kuat. Seperti itulah. Dari banyak filosofi tadi kan hampir semuanya bisa dimaknai. Kalau sing heran iki topeng. Selain topeng ini sebenarnya seperti apa sih?
Maksudnya apa saja topengnya iso Oh iya. wakeh ini. Iya. Ini beberapa adalah karya sing teko Om Lihong. Insyaallah Lihong ono Fikri, ono sapa Andi, ono Mas Sahroni juga. Ketua dari Preman Mengajar dan Republik Gubuk itu sendiri. Temen-temen yang contohnya Om Lihong ya, Om Lihong dulu tukang tato. Tukang tato, lek gambar iku eling kabeh tak Om gambarno logone kaos. Gambar topeng. Di Jabu soalnya topeng gambar kaos. Oh, gambar kaos topeng tapi titik-titik kok aneh. Ternyata dia tukang tato, ya memang full tato. Terus akhirnya ini potensi hari kenal topeng Jabung lah, topeng ukir. Alhamdulillah sekarang beliau menjadi salah satu generasi mas pengukir topeng di Jabung. Nah, akhirnya ya apa carane anak-anak ini menjadi pintu gerbang untuk pelestarian regenerasi pelaku, itu yang dibutuhkan saat ini memang. Ya. Nah, macam-macam. Nah, harapannya topeng-topeng ini punya karakter yang macam-macam kan. Jadi ono Panji, ono Ragil Kuning, ono Gunung Sari dan semuanya. Nah, akhirnya nilai-nilai baik atau karakter baik bisa menular kepada pelakunya. Gitu. Dan sekilas yang saya tahu bahwa topeng dalam cerita topeng itu tidak ada karakter atau lakon yang saling membunuh, iya kan? Seperti itu. Jadi ada peperangan, adu argumen, tapi nggak sampai paten-paten. Nah, ada yang lebih penting dari itu. Topeng Jabung, topeng Malang ini menjadi seni tradisi yang harus dirawat. Karena asli Malang mungkin. Terus marengono ketika tidak ada proses regenerasi pasti akan mati. Nah, ini proses regenerasi yang harus dilakukan. Nah, sopo ke anak-anak lewat apa? Lewat Preman Mengajar, lewat gubuk, ono bendera sanggar-sanggar. Harusnya kan itu tanggung jawab pemerintah atau kenapa jenengan melakukan itu? Loh yo ngomongno seni, ngomongno budaya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah punya tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya, koridornya. Nah, kami sebagai masyarakat atau rakyat jelata lah kapan. Yo bergerak sesuai dengan kapasitas kita. Tadi ya iki disengkuyung bareng lho Mas Arif. Paham enggak sih sama ini kita? Masih saya movement. Nek mana aku. Enggak, tapi sebenarnya di seni tradisi itu mengandung nilai-nilai, value-value yang di situ banyak memberi edukasi, literasi bagaimana menjadi hidup itu lebih baik. Bener. Mangkano ketika topeng Jabung ini bisa menjadi pelajaran muatan lokal di sekolah. Saat ini belum ya? Beberapa sekolah sudah. Tapi dijadikan ekstrakurikuler. Yang berjejaring dengan Republik Gubuk. Kurikuler. Iya. Itu sudah. Sekolah yang berjejaring. Ketika sekolah yang tidak berjejaring berarti belum melakukan itu. Loh, belum. Tapi tinggal menunggu waktu aja. Menunggu waktu saja. Tadi ada beberapa sekolah yang sudah menjadikan ini pelajaran utama di sekolah. Ono sing di ekstrakurikuler. Lagi berarti progres meningkat dulu. Targetnya hampir nanti sekolah di Kecamatan Jabung menjadikan seni topeng Jabung menjadi pelajaran muatan lokal di sekolah. Iya, keren. Tahu. Sedikit rata-rata atau stigma yang beredar di masyarakat bahwa anggota keluarga dari Republik Gubuk, entah itu dari yang ras Republik Anti Selebor, Preman Mengajar, Sanggaria Jabung, Kampus Rakyat itu luar Bumi Gubuk. Itu rata-rata mereka memiliki penilaian bahwa mereka itu pemberontak. Ini bagaimana enggak sih. Tapi gini, Mas. Ketika kita digembleng, misalnya digembleng di sekolah, komunitas, kampus itu adalah kawah contoh dari muko. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Akhirnya otak menjadi kritis. Nah, kritis menyikapi sebuah fenomena di masyarakat. Nah, itu mungkin yang terjadi ketika di Gubuk kita banyak belajar tentang desa, tentang pemerintah, tentang apapun, membuat otak kita kritis melihat yang terjadi di lapangan. Bisa jadi mungkin karena bahasa kita terlalu keras, karena embong-embongan kan. Mungkin ada yang menilai bahwa kita ini Gubuk ini mencetak pemberontak. Padahal enggak sebenarnya. Mencetak
orang-orang yang suka tahu berontak, iya. Mereka sebenarnya lebih meluruskan karena mereka paham gitu. Mereka paham apa yang terjadi di lapangan. Oh, ini terjadi penyelewengan ini. Terus tidak banyak yang berani. Mungkin seperti itu. Sebenarnya bukan meluruskan. Ketika orang mau mengingatkan atau itu adalah karena mereka cinta sebenarnya. Oh. Karena cinta, karena peduli. Paham, kemudian dia tidak berkomentar atau tidak. Berarti dia memang nggak peduli, nggak ada cinta, nggak ada rasa. Oke. Sebenarnya kita mau berpikir lebih positif lagi, teman-teman luar biasa, kepengin bangun desone, kampungnya, kampung halaman nih, cuma lali halaman piro bisa. Benar, katanya Bung Hatta kan memang bukan obor. Kok kenal Bung Hatta bareng ya man? Anu diceritani Mbah. Mbah kula biyen rencange. Iya, aku soalnya ya kenal Bung Tomo. Rencange. Ngoten. Jadi di mana bukan obor di Jakarta yang membuat Indonesia terang, tapi lilin-lilin kecil di desa itu yang akan membuat Indonesia bersinar. Persis. Iku persis sampai anu. Salah satu konsep di Republik Komunis. Jadi kalau kita hanya berkumpul menjadi satu akan menjadi api unggun. Oke. Tapi kita nyebar akan banyak lilin yang saling akan menghidupkan. Oh no. Dan ketika lilin itu baru lilin ini bermanfaat ketika dia ada di kegelapan. Iya. Baru dia berfungsi. Lampu ini akan terlihat terang ketika dia ada di kegelapan. Lah di terang ya kak ketok. Seperti itu. Nah, harapannya teman-teman ini akan menjadi lilin kalau nyebar pada kegelapan-kegelapan menjadi penerang. Meskipun kecil tapi bisa bermanfaat untuk menerangi lingkungannya. Amin. Harapannya seperti itu. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ngono jari nih. Sampai kapan bergubuk, bergerak, dan berusaha bermanfaat? Selama saya iso manfaat ya manfaat aja. Iya. Tapi kita nggak tahu apakah gerakan kita ini memberi manfaat baik atau manfaat buruk. Tapi semoga selalu diberi menjadi manfaat baik kan. Sampai kapan? Kita pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa yai bahwa contohnya gini, dari kubu-kubu banyak punya sebutan nama masing-masing, kemudian melebur menjadi Republik Gubuk, menjadi keluarga besar. Kelak Republik Gubuk harus nggak ada. Dan menjadi udara. Teman konco-konco nggak harus selalu bergubuk. Dia harus bisa keluar kemudian menginisiasi sesuatu, menjadi agen perubahan. Makanya di Republik Gubuk itu banyak divisi-divisi karena divisi ini satu kawas. Semakin banyak kawas semakin banyak melahirkan satria. Bener. Pendekar atau pemimpin lah. Pemimpin. Itu sampai kapan nggak tahu. Selama saya iso bergerak ya bergerak lah. Yang jelas program-program bisa dikatakan ideologi, tapi ideologi yang benar. Ideologinya adalah bagaimana kita bisa berbagi. Ideologi yang diajarkan oleh ibu. Ini terus berjalan, berarti selama itu gubuk masih ada berarti. Aku tetap ideologi Pancasila aku mas. Keliru mana? Enggak lah. Aku bagi saya pribadi saya sederhana aja. Saya pernah bertanya, Bu, ketika aku di rahim, Ibu ndonga apa? Ibu berdoa apa? Ibu menjawab gini. Semoga saya diberi anak yang manfaat. Saya ini simpel aja. Saya kepingin menjadi seseorang yang manfaat. Dan semoga itu menjadi unsur kecil terkabulnya doa ibu saya. Dan ketika itu terjadi, semoga ketika ini dianggap kebaikan. Berarti kebaikan akan mengalir pada ibu saya dan banyak orang. Sesimpel itu aja. Menjadi orang yang bermanfaat. Semoga. Saya memilih jalan bergubuk. Karena banyak jalan menuju kebaikan manfaat. Dan saya memilih jalan dengan bergubuk. Sakit hati nggak ketika dimanfaatkan? Kadang-kadang sakit hati mas. Iya. Kadang-kadang. Masih manusia normal lah. Iya tau, biar pas bujang loh, mafano kode ini pegel. Aduh. Preman. Ternyata cuma kayak pelarian aku. Iya. Tapi lumayan kan? Bisa kayak pelarian daripada gak sama sekali. Bagi saya bergabung pun sebuah pelarian.
Di masing-masing gubuk saya pernah melihat di teman-teman Facebook yang kebetulan memiliki gubuk itu sedang menari topeng, diajarkan yang dulu awalnya mulai dari gubuk-gubuk, sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah, ngikuti lah beritanya tentang Republik Gubuk. Apa sih sebenarnya filosofinya? Kok kenapa topeng Sebenarnya bukan Malang filosofi, sebenarnya bukan, bagi sudut pandang saya pribadi ya. Tarian itu adalah simbol laku lah. simbol laku? Nah, akhirnya diliterasikan menjadi sebuah gerakan. Oke. Oh no, nah tentu ketika kita belajar, adik-adik belajar tari topeng, nanti bertahap dia akan belajar tentang gerakan begini nih. Ini maksudnya apa sih? Nah ketika dia tahu, dia akan oh ternyata ketika apa ya tentang Gunung Sari misalkan. Gerakan ini apa Gunung Sari sosok yang seperti apa, ternyata sosok satria. Wah, yang apa ya? Dia mempunyai kewibawaan. Nah, itu pada akhirnya adik-adik belajar mengambil sisi baiknya, menjadi pribadi-pribadi yang arif, bijaksana, seperti itu. Bukan arif sampean sih. Bukan. Jadi, Arif bijaksana mereka. Enggak, arif memang tak skip lah. Tapi menjadi pribadi yang bijaksana, wibowo, yomi, seperti itu harapannya. Nah, ada lebih dari 30 karakter. Tentu kita jelaskan di sini mungkin akan lebih panjang lagi durasinya. Tapi bertahap nanti kita akan jelaskan. Itu sih sedikit apa ya? Ini lah ngomong jadi dari literasi Panji kan. Nah, Panji kan seorang satria. Seorang pejuang. Jadi karakter sebanyak ini sebenarnya ini adalah menggambarkan seorang pejuang dan semuanya adalah pejuang. Itu. Nah, harapannya ketika kita sebagai cinta dengan topeng Malang kan, itu tersirat bahwa jiwa-jiwa pejuang harus tetap hidup. Dan cerita Panji ini keren gitu loh. Beliau seorang kesatria, bahkan juga bisa menjadi raja, tapi tidak tetap menunjukkan bahwa dia seorang satria. Kadang turun, kalau zaman dulu mungkin ada strata ya, mulai dari sudra, dure meneh apa, terus satria, terus brahmana. Lah Panji itu bisa menyamar dan bisa memakai topeng apa saja, mungkin seperti itu. Iya, berarti dia bisa apa ya? Berada di mana saja. Wong apa ya? Apa lek ngarani aku basa Jawa niku. Bisa berada menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kakak sambat lah wis wanita lah, oyi tok lah. Kayak panas, alhamdulillah, adem, alhamdulillah. Sosok yang merdeka rasaku. Yo iso dadi kaum jelata, iso dadi anu. Ketika dia menjadi raja ya dia gak koyo apa ya, otoriter, dia mengerti menjadi masyarakat bawah. Dan mungkin sekarang kita butuh pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Dan Republik Gubuk telah berusaha dengan mengajarkan tari topeng di gubuk-gubuk, mengajarkan tari topeng di sekolah-sekolah. Ini kalau menurut penilaian saya, ini berusaha mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Akhirnya mereka menjadi kreatif dengan gerakan tari, terus irama, gending. Akhirnya berusaha mencetak generasi pemimpin yang arif. Alhamdulillah ketika ngomong otak kanan otak kiri, ya alhamdulillah ketika orangnya punya otak. Lah kalau nggak punya otak, seperti jenengan. Kalau arif saya. Nanti ini sebenarnya Republik Gubuk bukan mencetak. Ketika kita berada di Republik Gubuk, sebenarnya kita sedang mencetak diri kita sendiri, menggembleng diri kita sendiri. Lah gubuk ini hanya wadahnya, sarananya, bahan bakarnya yang mereka sendiri, raciannya yang mereka sendiri, resepnya mereka sendiri. Makanya jenengan makin pinter setelah bergubuk nih Gus. Ya alhamdulillah ada peningkatan lah. Oke. Ya jadi ikhtiar Mas ini. Jadi yang mengajar itu ternyata mereka yang belajar. Itu filosofi saling belajar dan saling yang mengajar. Jadi semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Saling melengkapi lah. Tergantung siapa yang mau
niat belajar itu tadi gitu. Iya, ya? tadi nggak ada yang lebih pintar. Iya. Kayak aku sampean nggak ada yang lebih pintar, Nggak tapi ada. ada yang lebih goblok gitu. Iya. Tuhan, ampun Tuhan. Ya. Oke, kembali ke topeng. Topeng berasal dari cerita Panji. Cerita Asmara Panji. Ya, ini kan sebuah cerita luar biasa dari kerajaan Kadiri waktu itu ya. Yang mungkin bisa sampai ke apa ya, diakui menjadi turunan-turunan cerita Banyak dongeng, banyak kisah. Termasuk ono sing ngomong Shakespeare, Romeo and Juliet. Iya. Iku mengadopsi cerita Panji. Jarine ngono. Iya. Oke. Ini satu pertanyaan Republik Gubuk ini ketika show atau apapun pertunjukan seni tradisi ini berani kategori berani keluar dari pakem. Misalnya contohnya seni pertunjukan kok di latar, kok di kampung-kampung seperti itu, nggak di panggung seperti apa, terus dicampur dengan tari-tari yang lain. Ini apakah salah satu strategi atau memang kondisi? Dua-duanya. Artinya ini ketika pentas atau gebiak tari topeng ini harus di panggung besar dengan biaya mahal. Nggak semua orang bisa nanggap atau mengadakan. Jadi kapan mana? Tapi ketika konsepnya di kampung-kampung dengan nggak ada biaya, teman-teman datang bawa sound dewe, alat dewe, moro nari. Nah akhirnya orang-orang adik-adik akan tahu bahwa oh ternyata di desa wono topeng Jabung, tari topeng yo. Akhirnya mereka melok belajar nari seperti itu. Akhirnya dulu yang kesini rakyat kembali ke rakyat, merakyat lagi. Oh no, salah satunya seperti itu. Jadi semua bisa menikmati, melihat dan merasakan. Oh no, lale dengan biaya masih puluhan juta, panggung gede. Bisa jadi cuma 2 tahun sekali, 5 tahun sekali. Berarti sebenarnya tidak melanggar pakem, sebenarnya tetap tari tradisi itu. Saya nggak ngerti sih ya? Apakah dulu ratusan tahun lalu itu pentas harus di panggung besar. Oh iya. Bisa jadi kampung-kampung kan? Oke. Berarti nggak melanggar pakem. Kalau misalnya digabung dengan tari yang lain, mungkin yang tari dari luar Jawa mungkin. Gak apa-apa, kan perjumpaan sebuah perbedaan. Tadi anggap aja yang pakem tetap ada. Ada yang tari kreasi. Tadi saya kira seni tradisi juga up to date lah. Akhirnya semua orang bisa menerima tanpa melanggar pakem-pakem yang pakem tetap kita jalankan, yang kreasi ya tetap jalan mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Pergerakan topeng Jabung luar biasa dilihat. Sudah banyak yang melihat, sudah banyak yang mengakui, bahkan dari seniman-seniman tradisi, seniman budayawan tradisi mengakui bahwa pergerakan untuk meregenerasi tari tradisi ini sampai ke adik-adik, ke sekolah-sekolah ini sangat diakui. Pertanyaan saya niki anggaran. Niku dapat anggaran dari mana bisa sampai menciptakan meregenerasi penari-penari cilik orang cinta, kan pasti Jarbasuki mau beo toh. Apa itu artinya? Sesuatu yang baik pasti membutuhkan biaya. Tapi nggak segalanya itu bisa diukur dengan uang, Mas. Ternyata teman-teman bisa kan, karena konsep gotong royongnya, saling nyenguyung bareng, saling hidup dan saling menghidupkan, bergerak dan saling menggerakkan. Tapi ketika itu akhirnya cinta, ternyata nggak acara, terkadang karena semua sudah punya kelebihan potensi, tinggal gabung notok kan. Anggarannya dari mana? Macam-macam. Toh akhirnya nggak butuh anggaran banyak. Oke. Kita masih mampu, teman-teman masih mampu backupnya. Entah urunan, entah apa, entah dodol apa bisa. Luar biasa ya. Jadi mereka tenaga, pikiran, konsep juga, biaya juga, enggak? Atau seperti apa? Iya, tapi kan yo enggak besar. Itu kan paketan. Tadi ketika bergerak berarti yo ada yang harus kita keluarkan, entah bensin, entah opo, macam-macam. Oke. Saya kira masih sangat wajar saja, dan mungkin malah
Kita termasuk orang-orang yang menganut paham 0 rupiah. Oh no, duit-duit gak duit-duit yang penting kegiatan. Kayak gitu. Apa goalnya Republik Gubuk? Enggak ono. Mungkin Apa ya? memunculkan bintang-bintang mungkin atau seperti apa? Kalau dulu mungkin ya. Kalau mungkin dulu ya. Tadi melahirkan bintang-bintang. Iya. Tapi sekarang ternyata kebalik lagi. Ya apa teman-teman kita ini di Republik Gubuk ini menjadi kegelapan. Malah menjadi kegelapan. malam. Menjadi malam. Sehingga bintang-bintang bisa bersinar lebih terang lagi. Oh. Gitu. Jadi sinar bintang itu biar terlihat bersinar butuh kegelapan, butuh malam. Dan mungkin sekarang kita menjadi malamnya. Gitu. Karena nanti adik-adik yang akan menjadi bintangnya. Kakak-kakaknya, mas-masih sekarang belajar menjadi malam, belajar menjadi kegelapan. Keluarga Republik Gubuk, baik dari segala komunitas itu tadi atau dari pengasuh-pengasuh Gubuk Baca, ini ditempa untuk menjadi kegelapan. Untuk memunculkan bintang. Ya. Bintangnya adalah adik-adik yang atau generasi-generasi selanjutnya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Biasa. Enggak usah tepuk tangan. Jadi pesannya adalah kita melakukan terus sampai kita tidak bisa mengeluarkan pesan biar orang yang menilai untuk menirukan. Itu luar biasa. Maaf, biasa saja ya. Jadi ya itu memang luar biasa, itu memang luar biasa. Pertemuan dengan Mas Irul selaku Republik Gubuk. Kumpulan dari Gubuk Baca dan kumpulan dari beberapa komunitas-komunitas di bawahnya yang ternyata biasa saja. Tapi banyak makna yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya. Kalau untuk jenengan terserah manfaat atau enggak. Selamat datang sampean. Ini Republik Gubuk. Selamat datang di Titisan Pena. Tepuk tangan. Tapi Mas Adi sebagai penutup, setelah ini ono satu tarian. Oke. Tari wayang topeng kelono. Oh, lek ngono tepuk tangannya tak tarik maneh. Apa ini? Tapi habis ini saksikan Kak jadi persembahan dari salah satu preman mengajar, Majid, akan menarikan tari wayang topeng kelono. Nah, kita tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa.
Thank you.